Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun, yang artinya, dan sungguh setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mentadabburi surat Yasin ayat 62. Ayat ini menekankan masih banyak manusia yang terbuai dengan godaan setan. Surat Yasin ayat 62 juga menerangkan pengaruh dan akibat dari godaan setan tersebut. Hal ini dapat membuat manusia ingkar, tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempersekutukan Allah. Dampaknya membuat manusia mengerjakan segala hal yang dibenci oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan perkara penting yang dimiliki untuk melawan dari godaan setan tersebut. Hal apa yang dimiliki manusia untuk mengalahkan setan? Alangkah lemahnya hati manusia, sehingga mereka dapat tergoda oleh setan, padahal mereka tidak dianugerahi akal, pikiran, perasaan, kemampuan jasmani dan rohani. Demikian pula taufik dan hidayah berupa agama yang disampaikan Rasul kepada mereka. Berdasarkan penafsiran di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan manusia berupa akal. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang benar atau salah. Sepatutnya dengan akal, manusia dapat membedakan antara perbuatan dosa dan amal soleh. Manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat, mana perbuatan dosa, mana amal yang soleh. Tapi mereka lalai dan selalu menuruti hawa nafsunya. Jadi dengan memahami isi kandungan dari surat Yasin ayat 62 ini, akal manusia adalah sebaik-baiknya senjata untuk mengurangi godaan setan yang terkuat. Semoga kita semua dapat terlindung dari segala tipu muslihat setan. Amin. Demikian tadabbur dari saya mengenai surat Yasin ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama
Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada demikian itu terdapat pelajaran pada orang-orang yang mempunyai akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mentadaburi, bertafakur Quran surat Az-Zumar ayat 21. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal sehat, di mana kita dapat merenungi, dapat berpikir dan mengingat betapa besarnya perhatian Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, di mana Allah menurunkan sumber air yang memancar dan sungai-sungai yang mengalir di bumi untuk kemaslahatan manusia. Dan dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman dan buah-buahan yang bermacam-macam warnanya, dari tumbuh menjadi hijau, muda dan segar, dengan beragam bentuknya dan rasanya. Contoh seperti gandum, jagung, padi, kurma, anggur, dan lain-lain yang dapat kita nikmati sebagai manusia. Lalu kemudian tumbuhan dijadikannya berubah menjadi tua, kering, layu, dan warna menjadi kekuning-kuningan. Kemudian gugur, mati, dan hancur berderai-derai ditiup oleh angin. Sungguh dalam proses penciptaan alam demikian bertahap-tahap itu terdapat pelajaran berharga dan nasihat bermanfaat bagi kita manusia yang mempunyai akal sehat. Pada ayat ini pula Allah memberikan perumpamaan dan memerintahkan manusia memikirkan salah satu dari proses kejadian alam ini, yaitu proses turunnya hujan dan tumbuhnya tanam-tanaman di permukaan bumi ini. Kita dapat memperhatikan seakan-akan kejadian itu merupakan suatu siklus yang dimulai pada suatu titik, pada suatu lingkaran, dimulai dari adanya sesuatu, kemudian berkembang dan tumbuh menjadi besar dan muda. Kemudian setelah itu menjadi tua, ditimpa penyakit, lalu meninggal atau tiada. Kemudian mulai pula satu kejadian yang baru lagi, dan begitulah seterusnya sampai pada suatu masa yang ditentukan Allah, yaitu masa berakhirnya kejadian alam ini. Pada proses kejadian alam ini menjadikan bahan untuk kita merenungkan bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Tentu zat yang maha kuasa yang mengatur semuanya itu, sehingga segala sesuatu terjadi dengan teratur dan rapi. Tidak mungkin manusia yang melakukannya. Yang melakukan semua itu tentulah zat yang berhak disembah dan ditaati segala perintahnya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang maha kuasa dan maha sempurna atas segala ciptaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan tadabbur Quran Az-Zumar ayat 21 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak maya, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti kemihkan, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati dari Eko Arafah yang akan mentadabburkan tentang surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai 15. Dalam surat Ar-Rahman akan berbunyi sebanyak 31 kali. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seharusnya kita manusia banyak-banyak bersyukur karena Allah menciptakan dan menyediakan semuanya agar manusia. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana yang bersyukur karena menjadikan Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau tadabbur surat Al-Anbiya ayat 10 yang bunyinya laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun, yang artinya sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Apakah kamu tidak mengerti? Memahami bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang berisi ajaran dan nilai-nilai untuk kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Karena Al-Quran bisa menjadikan manusia mulia di sisinya dan juga dapat mencelakakan manusia. Al-Quran juga bisa menyebabkan kemenangan dan kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kita harus memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan mentadaburi dari surat Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menjadikan pakaian bagi kalian yang menutupi aurat kalian, yaitu pakaian pokok dan pakaian untuk perhiasan dan kecantikan. Pakaian ini yang berfungsi sebagai kesempurnaan, penampilan dan kesenangan. Sedang pakaian ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah sebaik-baik pakaian bagi seorang mukmin. Dan semua itu yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian, itu termasuk bukti-bukti rububiyah Allah, keesaan, limpahan, karunia dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Harapannya agar kalian selalu mengingat nikmat-nikmat tersebut
dan kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Demikian tadabbur dari surat Al-A'raf ayat 26. Semoga kita semua termasuk dalam golongan muslimah yang pandai dalam memakai pakaian untuk perhiasan dan pakaian ketakwaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakur tadabbur surat An-Nahl ayat 69. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kulli min kullis samarati fasluki subula rabbiki dulula yakhruju min butuniha sarabum mukhtalifun alwanu fihi sifaa'ul linnas inna fi dzalika laayatul liqaumin yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari semua buah-buahan dan tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Tuhanmu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang berbeda-beda warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dari ayat ini menyebutkan bahwa lebah memakan buah-buahan dari nektar bunga-bunga. Hal ini menunjukkan bahwa lebah memiliki peran penting dalam proses penyerbukan tanaman. Ayat ini pula menyebutkan bahwa dari perut lebah keluar minuman yang berbeda-beda warnanya. Minuman ini adalah madu, produk lebah lainnya propolis, royal jelly, dan bipolen, yang merupakan hasil dari proses pengolahan nektar oleh lebah. Ayat ini juga menyebutkan bahwa madu, produk lebah lainnya, memiliki khasiat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah bahwa produk dari lebah memiliki sifat antibakteri, anti jamur, antivirus, antiinflamasi, antiseptik, antibiotik, anti radang, dan anti kanker. Ayat ini menyebutkan bahwa keberadaan lebah merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk yang bermanfaat bagi manusia. Mengenai lebah juga ada di dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik
dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting, namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad. Sisi kesamaan adalah bahwa lebah itu cerdas. Ia jarang menyakiti, rendah hati atau tawadu, bermanfaat, selalu merasa cukup atau qanaah, bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanannya halal dan baik. Ia tak mau makan dari hasil kerja orang lain. Amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air, dan api. Demikian pula mukmin, amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram, dan api hawa nafsu. Jadi bila kita ingin menjaga kesehatan ataupun ingin ikhtiar penyembuhan suatu penyakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merekomendasikan surat An-Nahl ayat 69 ini. Manusia hanya ikhtiar, Allah lah yang menyembuhkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari Liko Arafah, ingin mentadaburi Al-Quran surat Ibrahim ayat 32. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar, yang artinya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit dan menyiram bumi, tumbuh-tumbuhan dan berbuah bermacam-macam sebagai rezeki untuk manusia, untuk kita yang hidup di bumi ini. Kapal bagimu agar dan dia telah menundukkan kapal yang bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Di ayat yang lain juga telah menundukkan matahari dan bulan terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang. Ini semua adalah Allah yang mengatur bahwa kehidupan kita ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberinya rezeki tanpa kita meminta, sedikit pun rezeki telah diberikan terlebih dahulu. Tinggal saja kita akan mensyukurinya atau menolaknya, tidak bersyukur atau tidak bersyukur. Maka seandainya kita bersyukur, Allah akan menambahkan rezeki kita. Mudah-mudahan dapat kita nikmati sebelum kita meminta, telah menikmati segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang tumbuh di bumi ini. Banyak sekali yang kita butuhkan, sehingga sebelum kita ambil manfaatnya, Allah telah menciptakannya terlebih dahulu.
Dengan demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan karena hanya cukup 3 menit. Semoga bermanfaat. Ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mentadaburi dan tafakkur pada Quran Surah Al-Imran ayat 190. Adalah penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Namun tanda-tanda kebesaran Allah hanya dapat disadari oleh mereka yang berakal. Orang yang berakal dan berpikir adalah mereka yang senantiasa memikirkan dan merenungi ciptaan Allah. Betapa maha besarnya Allah dengan penciptaan bumi yang terhampar luas, yang di dalamnya terdapat ciptaan-ciptaan Allah lainnya seperti tumbuhan dan hewan untuk kebutuhan yang semuanya diperuntukkan untuk kebutuhan manusia. Dan langit yang diciptakan Allah dengan megahnya menutupi bumi sebagai pelindung manusia. Allah juga menciptakan malam untuk manusia beristirahat dan siang untuk manusia beraktivitas menjemput rezeki. Tiada terbayang apabila Allah hanya menciptakan malam saja atau siang saja untuk kita, bagaimana akan kacaunya kehidupan manusia. Semua itu pantaslah kita renungkan betapa kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Semua yang diciptakannya hanyalah untuk kebutuhan manusia. Maka sepantasnya lah kita memuji kebesaran Allah, bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan dengan hati, semua nikmat yang Allah berikan dengan hati, lisan dan perbuatan, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maha sempurna Allah dengan semua ciptaan.